Salam semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Grate Alexandra Putri Maharani Mau. Saya dari kelas 11 MIPA 1 dan di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu mekanisme transport pada membran sel terutama pada osmosis. Pengertiannya adalah osmosis adalah peristiwa perpindahan molekul air atau pelarut melalui membran semipermeabel dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi. Contoh-contohnya adalah yang pertama pada tumbuhan, yaitu penyerapan air oleh akar tanaman. Yang kedua adalah penggunaan cairan infus yang harus isotonik dengan sel darah dalam tubuh agar tidak terjadi drenasi maupun plasmolisis. Yang ketiga adalah contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ketika kentang direndam air akan bertambah berat dan menyusut. Dan yang terakhir adalah contoh yang terjadi di dalam sel. Apabila sel dimasukkan ke air gula, maka sel tersebut akan menyusut karena air berpindah keluar. Sedangkan apabila sel dimasukkan ke larutan hipotosis SPT aqueous, maka sel akan mengembung dan bisa pecah akibat air di luar sel yang masuk ke dalam sel. Proses terjadinya osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul air melalui selaput semipermeabel selektif dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Peristiwa tersebut bergantung pada konsentrasi larutan yang terdapat di luar dan di dalam sel. Jika konsentrasi larutan di luar sel lebih rendah daripada larutan di dalam sel, maka sel berada dalam larutan hipotonik. Sementara itu, jika konsentrasi larutan di luar sel lebih tinggi daripada larutan di dalam sel, berarti itu termasuk ke dalam larutan hipertonik. Teman-teman bisa melihat gambar di samping ini. Ini adalah larutan hipotonik dan di sini adalah larutan hipertonik. Kalian bisa melihat juga yang garis-garis di sini adalah membran semipermeabel. Jika diperbesar akan bergambarnya seperti ini. Teman-teman bisa melihat ini sendiri. Ini merupakan molekul air. Dan ini merupakan molekul gula terlarut dengan sekumpulan molekul air. Jadi, bisa dilihat bahwa ini adalah perbandingannya. Membran semipermeabel harus dapat ditembus oleh pelarut, tapi tidak oleh zat terlarut, yang mengakibatkan gradien tekanan sepanjang membran. Osmosis merupakan suatu fenomena alami nih, tapi dapat dihambat secara buatan dengan meningkatkan tekanan pada bagian dengan konsentrasi pekat menjadi melebihi bagian dengan konsentrasi yang lebih encer. Gaya per unit luas yang dibutuhkan untuk mencegah mengalirnya pelarut melalui membran permeabel selektif dan masuk ke larutan yang konsentrasinya lebih pekat sebanding dengan tekanan Tugor. Nah, ini adalah kondisi sel dengan konsentrasi yang berbeda. Kalian bisa melihat di gambar A, ini adalah larutan hipotonik. Dan gambar B, itu adalah larutan isotonik. Sedangkan gambar C itu adalah larutan hipertonik. Kalian bisa baca sendiri di situ. Larutan hipertonik adalah konsentrasi larutan di luar sel lebih rendah daripada larutan yang ada di dalam sel. Maka dari itu, air dari luar sel akan berpindah masuk ke dalam sel. Teman-teman bisa melihat ini. Ini merupakan H2O dan ini adalah air yang masuk dari luar sel. Nah, B adalah larutan isotonik. Konsentrasi larutan di luar sel seimbang atau sama dengan larutan yang ada di dalam sel. Jadi larutan isotonik ini adalah seimbang ya. Maka dari itu air yang ada di luar sel ini dia tidak masuk ke dalam dan tidak memecahkan sel.
Lalu yang ketiga itu adalah larutan hipertonik. Nah, larutan hipertonik ini adalah konsentrasi larutan di luar sel lebih tinggi daripada larutan yang ada di dalam sel nih. Maka dari itu, air dari dalam sel akan bergerak keluar, sehingga seperti ini. Kalian bisa lihat, ini merupakan sebuah sel ketika airnya bergerak keluar, maka sel ini akan seperti ini. Dan ini merupakan sel hewan, yang di atas ini adalah merupakan sel hewan, sedangkan yang di bawah ini adalah sel tumbuhan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya memohon maaf apabila ada salah kata yang terdapat dalam video pembelajaran ini. Sekian saya ucapkan terima kasih. Shalom. Shalom.